Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Mahwa, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar teman-teman dan sahabat semua? Insya Allah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi di video Mahwa. Untuk hari ini, Mahwa akan mengajak teman-teman dan sahabat semua untuk belajar matematika lagi. Hari ini kita akan belajar menentukan FPB dan KPK. Sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, supaya channel Mahwa semakin berkembang dan Mahwa lebih semangat lagi untuk memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Untuk yang pertama, sebelum kita menentukan FPB dan KPK, kita harus tahu dulu bilangan prima, karena nanti FPB dan KPK itu mencarinya dibagi dengan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya begini, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan dirinya sendiri, tanpa bisa dibagi oleh bilangan lain. Bilangan prima sendiri itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan seterusnya. Jadi, bilangan 2, 3, 5 ini tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain bilangan 1 dan bilangan ini sendiri. 3 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. Tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Kemudian 5 juga hanya bisa dibagi 1 dan bilangan 5 sendiri. Jadi, tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Sampai di sini paham ya teman-teman untuk bilangan prima. Kemudian, kita ingat kembali. Untuk mencari FPB, itu kita perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi untuk FPB nanti kita akan mengalihkan faktor yang sama. Ingat ya, faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau untuk KPK, maka itu perkaliannya semua faktor. Jadi semua faktornya kita kalikan dengan pangkat yang terbesar. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Untuk contoh yang pertama, ada soal tentukan FPB dan KPK dari 60 dan 72. Untuk video ini kita akan belajar menentukan FPB dan KPK-nya dengan menggunakan pohon faktor. Kita cari dengan menggunakan bilangan prima. Kita bagi dengan menggunakan bilangan prima ya. Kita cari yang 60 dulu. 60 itu kita bagi dengan 2, hasilnya 30. Kemudian 30 ini kita bagi lagi dengan 2. Kita membaginya hanya bisa dengan menggunakan bilangan prima ini ya. Kalau 2 bisa, berarti kita bagi 2 dulu. Kita bagi dengan angka bilangan prima yang paling kecil. 30 kita bagi 2, itu hasilnya 15. Kemudian 15 ini kita bagi dengan 3, karena 15 dibagi 2 itu kan tidak bisa. Jadi 15-nya dibagi 3, itu hasilnya 5. Kemudian 5 ini kita bagi lagi dengan 5, karena dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa. Berarti 5-nya kita bagi dengan 5, hasilnya 1. Kalau sudah 1, berarti sudah habis. Berarti
Untuk 60-nya sudah selesai. Kita hitungnya sampai 1 begini ya teman-teman. Kemudian sekarang kita cari yang 72. Oh ya, sebelumnya kita lingkari dulu yang bilangan prima untuk membaginya yang ada di sebelah kiri. 2, 2, 3, 5 ini kita lingkari. Kemudian kita cari yang 72. 72 itu dibagi 2, hasilnya 36. Kemudian 36-nya kita bagi 2 lagi, hasilnya 18. Kemudian 18 dibagi lagi dengan 2, hasilnya 9. 9 ini kita bagi dengan 3, karena dibagi 2 kan nggak bisa. Jadi 9-nya kita bagi 3, itu hasilnya 3. Kemudian 3-nya kita bagi lagi dengan 3, itu hasilnya 1. Kalau sudah sampai 1 ini berarti sudah selesai ya. Sekarang kita tulis faktorisasi primanya. Oh ya, sebelumnya kita lingkari dulu ya teman-teman yang bilangan prima yang ada di sebelah kiri kita lingkari dulu. 2, 2, kemudian 2 lagi, 3, dan 3. Yang ada di sebelah kiri itu kan pembaginya, bilangan primanya. Jadi kita lingkari dulu. Kemudian kita tulis faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 60 dan 72. Maksudnya faktorisasi prima ini yang kita tulis itu adalah bilangan prima yang ada di sebelah kiri yang kita lingkari ini. Untuk 60 itu kan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Itu dapatnya dari ini, dari sebelah kiri ini ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian untuk 72-nya, kita juga tulis bilangan prima yang ada di sebelah kiri ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian dikali 3. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita ingat lagi untuk mencari FPB, yaitu perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kemudian untuk KPK adalah perkalian semua faktor dengan pangkat terbesar. Sekarang kita lihat lagi faktorisasi prima dari 60 itu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 itu sama artinya 2 di pangkat 2, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kenapa 2-nya pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 ya. 3-nya cuma ada 1 jadi nggak ada pangkatnya. Sama dengan 5. 5 cuma 1 jadi nggak ada pangkatnya ya. Kemudian untuk yang 72, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 itu sama artinya 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3, kemudian dikali 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2. Kemudian sekarang kita cari FPB-nya. FPB adalah perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Faktornya itu ada 2, ada 3, dan 5. Kita cari yang sama. Yang sama itu berarti 2 dan 3 ya. 5-nya tidak sama karena untuk 72 faktornya tidak ada 5. Jadi kita pilih 2 dan 3 ini pangkat yang terkecil. 2-nya pangkat yang terkecil itu berarti 2 pangkat 2. Kemudian untuk 3-nya karena ini pangkat 2 berarti faktornya yang paling kecil yang 3 ini. Sekarang untuk FPB-nya, yaitu berarti 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 3 itu 12. Berarti FPB dari 60 dan 72 adalah 12. Kemudian untuk KPK-nya, kita pilih faktor yang terbesar. Faktor yang terbesar itu 2 pangkat 3 ya, 2-nya. Kita tulis 2 pangkat 3, kemudian 3-nya itu pangkat 2, kita tulis, kemudian 5. Kenapa 5 juga ikut? Karena untuk KPK itu yang dikalikan semua faktor. Meskipun di 72 ini tidak ada faktornya, tapi 5-nya kita kalikan. Karena 5-nya cuma 1, nggak ada faktor, nggak ada pangkat yang terbesar, maka 5-nya kita tulis. Jadi
2 di pangkat 3, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya yaitu 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9, dikali 5 itu hasilnya 360. Jadi KPK dari 60 dan 72 adalah 360. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Mudah ya insya Allah. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Tentukan FPB dan KPK dari 48 dan 72. Kita cari dulu 42-nya. 42 kita bagi dengan 2. Itu hasilnya 24. Kemudian 24 kita bagi lagi dengan 2, yaitu 12. Kemudian 12 kita bagi dengan 2 lagi, yaitu 6. 6-nya kita bagi 2 lagi, yaitu 3. 3-nya kita bagi dengan 3. Hasilnya 1. Ya, kita baginya sampai hasilnya 1 seperti ini. Kemudian bilangan prima yang ada di sebelah kiri kita lingkari dulu. Ya, ini nanti berarti jadi faktorisasi prima dari 48 ya. Kemudian untuk 72-nya kita bagi dengan 2, yaitu 36. 36 kita bagi 2, yaitu 18. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya 9. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. 3 kita bagi 3 lagi, hasilnya 1. Oke, harus sampai 1 seperti ini ya. Kemudian untuk bilangan prima yang ada di sebelah kiri ini kita lingkari. Ya, setelah kita lingkari kita tulis faktorisasi prima dari 48 dan 72. Faktorisasi prima dari 48 dan 72 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2-nya ada 4 kali ya ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kemudian kali 3. Untuk 72-nya 2-nya ada 3. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Seperti ini. Kemudian kita tulis untuk 48 itu sama artinya 2 pangkat 4 dikali 3. Untuk 72-nya itu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Untuk FPB, kita ambil faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Berarti 2-nya ini, pangkat yang terkecil itu 2 pangkat 3. Untuk 3-nya itu 3 yang pangkat 1, yang nggak ada pangkatnya yang terkecil ya. FPB berarti untuk FPB-nya 2 pangkat 3 kali 3 itu hasilnya 8 dikali 3. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 24. Berarti FPB dari 48 dan 72 itu adalah 24. Kemudian untuk KPK-nya semua faktor pangkat yang terbesar karena faktornya ini sama ya. 2 sama 3. Kita pilih yang terbesar berarti 2 pangkat 4. Untuk 3-nya 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 itu 16. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 16 dikali 9 itu 144. Jadi untuk KPK dari 48 dan 72 itu adalah 144. Oke teman-teman, sampai sini insya Allah mudah difahami ya. Nanti teman-teman bisa mencoba soal-soal yang ada di buku dengan menggunakan cara dari Mahwa ini. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk video hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.